Sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu ketika Presiden Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati, setelah itu Ibu Mega berpesan kepada anak buah Presiden Prabowo agar mereka menjaga Pak Prabowo. 3 minggu yang lalu saya nggak paham gitu, kenapa ada pesan yang seperti itu. Presiden kan sudah dijaga sama banyak sekali pas pampres gitu kan. Kok masih ada pesan untuk dijaga, seolah-olah ini ada situasi yang berat sekali. Dan hari ini saya mulai memahami ketika ada ribut-ribut 4 pulau milik Aceh coba dipindahkan ke Sumatera Utara. Itulah yang membuat saya jadi berpikir bahwa jangan-jangan pesan Ibu Megawati waktu itu sudah tahu dan sudah mengerti terkait arah masalah ini akan kemana. Jadi makanya kemudian ada pesan tolong jaga Pak Prabowo, karena ya ada orang yang mencoba untuk ngerecokin atau ada orang kelompok yang coba bikin masalah dan gara-gara. Dan selain Ibu Megawati, pernyataan dari Pak SBY juga sangat tajam sekali terkait kasus 4 Pulau Aceh yang coba dipindahkan ke Sumut ini, karena Pak SBY bilang bahwa masalah Aceh ini, perdamaian itu tidak datang tiba-tiba katanya. Prosesnya sangat panjang sekali dari tahun 2001 sampai 2005, dan Pak SBY pernah menjadi presiden di tahun 2004 bersama Pak JK dan tahu betul prosesnya seperti apa. Sehingga ya waktu itu Pak SBY meminta agar Pak Prabowo bisa memberikan pernyataan atau keputusan yang baik untuk Aceh. Selain Pak SBY, Pak JK juga menyampaikan hal yang sama, dan Pak JK ini punya pengaruh yang cukup kuat di Aceh karena ikut terlibat langsung dalam perdamaian atau komunikasi dengan pihak Aceh waktu itu, sehingga dua tokoh ini itu senada atau sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati, yang pada intinya, pada prinsipnya mereka semua ingin menjaga Pak Prabowo dari gangguan pihak-pihak terkait yang coba bikin gara-gara. Dan ya meskipun saya sering mengkritik Pak SBY di beberapa tahun yang lalu, tapi belakangan saya mulai paham bahwa politik itu ternyata seperti lari maraton yang ya durasinya panjang, tidak cepat selesai, dan yang terpenting adalah garis finishnya, kita bisa sampai atau enggak. Dan dari Pak SBY kita, atau minimal saya mengerti bahwa oh ternyata politik itu ya kayak gini gitu. Tidak kemudian bisa selesai dalam hitungan setahun, 5 tahun gitu, tapi setelah tidak menjabat akan seperti apa. Dan Pak SBY terlihat cukup tenang ketika memberikan satu pernyataan bahwa pemimpin di Indonesia yang sedang mengemban amanah, termasuk Presiden Prabowo, katanya harus melakukan hal-hal yang mesti dilakukan untuk Indonesia tercinta, untuk Aceh tercinta. Jadi pernyataan Pak SBY sangat tenang sekali, sangat mantap dan tajam sekali, sehingga pesan ini menegaskan bahwa SBY memang ingin agar 4 pulau itu ya dikembalikan ke Aceh. Persis seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kemarin dan sudah diputuskan, karena memang itu sudah menjadi hak mereka. Dan ya sebesar apapun potensi mineral atau minyak gas di 4 pulau itu, memang ya harganya rasanya tidak akan sebanding dengan konflik yang mungkin bisa terjadi lagi seperti tahun 2001-2005. Dan kalau itu yang terjadi lagi, belum tentu 5 tahun bisa selesai, belum tentu akhirnya bisa berdamai dan sebagainya. Sehingga ya ini harus memang sangat hati-hati, dan entah kenapa ada pihak yang seperti mengentengkan atau mengabaikan semua sejarah atau apa yang pernah terjadi kepada Aceh dan kita gitu ya. Jadi ya pernyataan yang disampaikan oleh Pak SBY, Pak JK, dan ya Ibu Megawati juga, meskipun tidak spesifik dan tidak secara jelas menyebut soal ada potensi masalah dengan pemindahan 4 pulau, tapi pada prinsipnya semua tokoh ini ya mendukung Presiden Prabowo dari gangguan-gangguan dari pihak luar. Dan kalau saya menyimpulkan dari pernyataan Pak SBY, Pak JK, Ibu Megawati gitu ya, maka ini semakin terkonfirmasi bahwa masalah soal 4 pulau Aceh yang coba dipindahkan ke Sumut itu emang kehendak atau kemauannya geng Solo. Ya karena yang memindahkan, yang memutuskan kan Tito Karnavian gitu ya, yang menjadi gubernur di Sumatera Utara adalah menantunya Jokowi gitu kan. Semuanya saling terkait gitu. Dan kenapa itu terjadi? Banyak orang juga bertanya, kok bisa ya seperti itu? Kok bisa ada keputusan Kemendagri yang kemudian bertentangan dengan undang-undang gitu ya? Ya begitulah memang rezim sebelumnya gitu. Undang-undang itu cuma apa sih gitu ya? Undang-undang itu kan bisa diubah gitu.
Dan itu sudah terbukti pernah diubah di MK kan. Itu berhasil. Terus kemudian ada juga percobaan untuk mengubah undang-undang terkait pilkada, gagal gitu kan. Sekarang pulau yang dipindah. Jadi ini semua terjadi karena mungkin pihak lama atau rezim yang berkuasa di masa lalu masih merasa punya kekuasaan, masih merasa berkuasa, sehingga dia bisa melancarkan agenda atau rencana-rencana yang di luar keinginan rezim atau pemerintahan yang baru terbentuk hari ini. Ya, kalau kalian nanya siapa, ya siapa lagi? Karena orangnya itu-itu aja gitu. Karena kalau saya ngelihat dari masalah kasus 4 pulau milik Aceh ini nggak ada sama sekali yang mendukung agar 4 pulau Aceh itu dipindahkan ke Sumut. Sama sekali nggak ada. Bahkan PDI Perjuangan di Sumut itu juga menolak ya. PDI Perjuangan di Sumut menolak gitu. Ya karena itu pulau memang milik Aceh, ngapain dipindah atau diseret-seret ke Sumut gitu kan. Jadi ya memang ini adalah masalah geng Solo nampaknya, dan yang kasihan ya Bobby gitu. Bobby itu bingung pasti sekarang. Dia sebagai menantu Jokowi, ya dia seperti sendirian gitu kan. Dia disalah-salahin banyak orang gitu, padahal dia cuma ikut aja. Yang memutuskan kan Tito gitu. Bobby kan cuma ikut-ikut aja, dia nggak ngerti gitu. Dan di tengah situasi seperti ini, nggak ada yang belain dia gitu. Gibran juga, ya mau ngapain? Kaisang, apalagi Kaisang gitu. Pak Jokowi juga nggak bisa bantuin tuh karena sakit gitu kan. Jadi ya Bobby sendirian. Kasihan sekali saya ngelihat kemarin ketika dia konfes bersama dengan Gubernur Aceh, dengan Pak Tito, dengan Mensesnek. Ya kasihan tapi juga lucu ngelihat mukanya. Ya karena dia dianggap orang yang yang ingin mengambil gitu ya. Terus kemudian nggak dikasih, diambil lagi, diambil balik sama pemiliknya, dan dia harus menyaksikan proses itu secara terbuka dan bersama-sama. Itu sangat menyakitkan sekali pasti. Ya kalau dari saya, Bobi Nasution ini dipermalukan secara sempurna di acara konfes kemarin, karena ya dalam proses masalah soal 4 pulau milik Aceh ini, pihak lawan atau pihak Acehnya, gubernur Acehnya itu santai gitu, tidak agresif, tidak kemudian aktif untuk melakukan lobby-lobby dan sebagainya. Santai-santai saja gitu. Ya yang marah paling masyarakat Aceh gitu. Tapi Bobby kan udah ke sana kemari. Ya, jadi dari apa yang terjadi kemarin dan kemudian 4 pulau Aceh dikembalikan ke Aceh, dan ini secara otomatis membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh Kemendagri atau Tito Karnavian. Ini secara politik saya melihat bahwa Presiden Prabowo memang lebih mendengar pernyataan atau suara-suara yang disampaikan oleh tokoh politik yang punya basis atau suara yang mengakar, seperti halnya Pak SBY atau JK dan Ibu Megawati. Ketiganya mungkin lebih didengar, meskipun kalau Pak JK sekarang kan tetap saja menjadi salah satu senior Partai Golkar gitu ya, dibanding mau mendengarkan atau ikut mengakomodir kepentingan-kepentingan geng Solo atau Jokowi. Jadi ya kalau ini sudah diputuskan bahwa 4 pulau Aceh itu dikembalikan ke Aceh, saya melihat seperti itu, bahwa ini Pak Prabowo lebih mendengar orang lain, bukan orang lain, lebih mendengar tokoh-tokoh politik selain. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Menarik sekali ya penyampaian dari Saudara Alifur Rahman. Ya tentu bagaimana kita melihat ya hubungan atau kedekatan Presiden Prabowo Subianto, ya Bu Mega, Pak SBY, dan juga Pak Joko Widodo. Ya tentu tadi disampaikan bahwa ya rasa-rasanya Pak Prabowo lebih percaya Bu Mega, Pak SBY ketimbang Jokowi. Dan secara politik juga sebetulnya ya Pak Prabowo lebih ya butuh Bu Mega, Pak SBY. Karena kedua tokoh ini adalah pemimpin partai, punya partai besar. Sedangkan Pak Jokowi tidak ada partai sama sekali. Ini juga katanya mau masuk PSI, mau mendaftar jadi ketum PSI, beliau tertarik katanya. Ya secara politik kan seperti itu.
Tapi kita nggak tahu ya, secara pengalaman sebagai mantan presiden ya, Pak Prabowo juga ya sering-sering melakukan pertemuan mungkin untuk diskusi soal kenegarawan dan soal negara ya, dan lain sebagainya. Tetapi tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bung Khalifur Rahman, tentu teman-teman juga mendengar dan kita bahkan sudah memahami bersama. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak jauh untuk ulas ke sana kemari dan lain sebagainya, karena saya tertarik untuk mengulas bagaimana pikiran pendapat dari teman-teman kita yang mungkin memberikan waktu dan kesempatan berkomentar pada video ini ya. Saya coba ulas, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Hanya orang-orang lapar dan otaknya bebal yang terus memuja Mulyono Raja Dusta. 10 tahun lo ternak banteng menikmati kue dan hidup tentram, sekarang pecah kongsi kerjanya nyinyir, rupanya sudah terkena amnesia. Jokowi presiden suka bohong, siapa yang mau dengar? Jadi memang kalau kita melihat keadaan sekarang ini, tentu ya sering sekali saya mendengarkan Pak Jokowi itu pembohong, tukang ngibul, sen kanan belok kiri dan macam-macam. Cibiran-cibiran itu macam-macam. Itu tanggapan dari para netizen dan penilaian. Tapi ya jangan berlebihan juga teman-teman. Kita kecewa-kecewa, tapi jangan sampai berlarut-larut, apalagi menyerang secara pribadi dan lain sebagainya ya. Terima kasih Ibu Megawati Soekarno Putri dengan tegas menolak 3 periode. Tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan negara ini kalau sampai itu terjadi. Memang pada tahun-tahun sebelumnya narasi yang digaungkan Pak Jokowi 3 periode, pertambahan masa jabatan dan seterusnya, mungkin itu sudah banyak ketua-ketua parpol yang setuju dan bahkan itu sudah menggelegar di seluruh penjuru negeri ini. Tetapi Bu Megawati menolak itu ya, karena bagaimanapun Bu Mega ketum PD Perjuangan tidak memberikan restu kepada Pak Jokowi, karena pada saat itu Pak Jokowi juga sebagai kader PD Perjuangan. Dan juga PDIP lah yang mengusung Jokowi, yang membesarkan Jokowi sejak jadi wali kota, gubernur, bahkan jadi presiden selama 2 periode. Tetapi sayang sekali ketika 2024 mungkin ada kepentingan politik lain, atau mungkin politik yang berseberangan, sehingga Pak Jokowi berbelok arah dan tidak mendukung calon yang diusung oleh PD Perjuangan, padahal beliau sebagai kader PD Perjuangan pada saat itu. Sehingga ya karena berbelok dan lain seterusnya ya, PDIP mengatakan Pak Jokowi pengkhianat ya, dan juga sudah dipecat secara tidak terhormat pada saat itu ya. Jadi sampai sekarang itu masih mungkin terngiang-ngiang di pikiran banyak rakyat Indonesia, apalagi pendukung PDIP dan militansinya di seluruh ya penjuru negeri ini. Kemudian saya melihat Pak SBY, ya, Pak JK dan Bu Mega layak didengar pendapatnya oleh Pak Prabowo senior dengan politik pengalaman panjang. Tinggalkan saja suka cawe-cawe bikin gaduh. Jadi Pak Jokowi ditinggalkan sendirian gitu ya. Bapak Presiden Prabowo tegas dalam mengambil keputusan, masih mendengarkan saran dari Pak SBY dan Bapak Yusuf Kala, mengetahui pejabat yang amanah dan pejabat yang mengkhianati rakyat ya. Tuh lihat dan dengar betapa Ibu Mega sangat melindungi Prabowo, tapi pendukungnya Prabowo selalu menghujat Bu Mega dan partainya. Jokowi didengar bukan karena ketokohan atau kenegarawannya. Beda dengan SBY dan JK punya reputasi perdamaian dan ekonomi. Jokowi punya reputasi berbohong. Dulu kita masuk dalam lingkaran manusia pembohong, tapi untungnya kita sadar ternyata panutan kita dulu manusia penuh kedustaan. Karena Pak Presiden Prabowo sadar dan paham siapa yang baik dan benar dan siapa yang tamak dan pengkhianat. Ya sebetulnya rekam jejak itu sudah ada, ya tinggal kita berkaca saja apa yang pernah terjadi dan jangan sampai itu terulang kembali. Mungkin itu saja. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan sampaikan saja di komentar pada video itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.